Haji Nazarudin Umar MA, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi, Om Swastiastu. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, segala puji bagi Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga pada siang hari ini kita bisa berjumpa secara langsung di dalam sebuah kampus yang sangat indah dan asri. Yang sama-sama kita hormati Rektor IAHM Ketua Profesor Dr. Ige Suwindia MA. Terima kasih atas undangannya Pak Rektor. Yang saya hormati Ketua DPRD baru, yang saya hormati Ketua DPRD Buleleng dan para Forkopimda, yang saya hormati Ketua Lembaga Umat PHDI, yang saya hormati anggota DPR RI Dapil Bali, ada sahabat saya di sini. Tentu yang saya hormati Dirjen Pembinaan Masyarakat Pelindung, dan juga ada staf ahli dan staf khusus yang menyertai kami dari Jakarta. Yang saya cintai dan kami banggakan, para mahasiswa IMK. Yang saya hormati dan kami banggakan, para tamu dan undangan yang berbahagia. Sebelum saya melanjutkan, pertama-tama izinkanlah saya selaku pribadi maupun sebagai Menteri Agama mengaturkan doa kepada saudara-saudara kita yang lebih dicintai oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, yang dipanggil kemarin dalam peristiwa banjir. Semoga mereka mendapatkan tempat yang sangat layak di sisi, dan kita semua yang hadir, mari kita mewujudkan rasa empati kita dalam bentuk memberikan kontribusi terhadap mereka, keluarga para korban. Begini doa yang kita panjatkan untuk kelanjutan kesejahteraan mereka. Bapak Ibu sekalian, saya sangat berbangga dan berbesar hati berjumpa dengan para sahabat-sahabat saya di sini. Benar-benar sepanjang jalan kami menikmati indahnya kota Bali sampai ke tempat ini. Dijemput oleh para mahasiswa. Ya, sebentar lagi kita akan resmikan transformasi dari sekolah tinggi menjadi institut. Saya tadi menanyakan kepada Pak Dirjen, kampus yang sebesar ini, sebagus ini, setampan dan secantik mahasiswanya ini, kok kenapa nggak jadi universitas? Bagi saya pribadi, Bapak sekalian, memandang bahwa agama itu adalah sesuatu yang bersifat universal, termasuk agama Hindu, pelajaran universal. Sekolah tinggi itu hanya semacam kolam, institut itu hanya semacam danau, sedangkan universitas itu adalah seperti samudra.
agama, ya, termasuk khususnya agama Hindu, tidak bisa diwadahi oleh empang, tidak bisa diwadahi oleh danau, dan seharusnya diwadahi oleh samudra. Dan demikian, agama Hindu itu seharusnya diwadahi oleh universitas, bukan hanya sekolah tinggi, danau, yaitu situ. Harusnya ke depan Pak Rektor, Pak Dirjen, kalau bisa kedatangan kita nanti berikutnya, kita resmikan menjadi universitas. Saya sangat yakin bahwa agama Hindu itu adalah ajarannya sangat universal, sehingga universalitas ajaran agama Hindu itu tidak bisa diwadahi oleh sekolah tinggi atau institut, tapi harus diwadahi oleh universitas. Universalitas ajaran Hindu seharusnya diwadahi oleh universitas agama Hindu. Tidak bisa disekat oleh hanya empang atau danau. Biarkanlah samudra yang mewadahi lautan itu. Bapak Ibu sekalian, pertama anak-anakku para mahasiswa, saya tahu filosofi pendidikan Hindu. Saya jauh tahu juga, saya membaca juga di buka-buka di ensiklopedia, ChatGPT dari siapa itu Buddha. Ternyata bukan orang sembarangan. Dia orang yang istilahnya itu mewakafkan sepanjang hidupnya untuk keluhuran anak manusia. Makanya itu perguruan tinggi ini paling tidak juga akan mewarisi suasana kebatinan, suasana psikologis dan sangat tepat seperti apa yang disampaikan tadi oleh Pak Rektor. Ya. Secara filosofis menganggap bahwa ilmu itu memang ada cahaya. Disinilah saya akan mengungkapkan bahwa cara pandang agama Hindu itu sangat mirip dengan agama Islam yang saya anut. Di dalam kamus kami ada yang disebut dengan al-ilmu nurun wa nurullah la yahdil asli. Ilmu itu cahaya dan tidak akan pernah masuk ke dalam lubuk hati yang kotor. Karena itu, ya, IAHN ini bukan perguruan tinggi sembarangan. Kalau perguruan tinggi di sana yang orang lain menyebutnya sekuler, ini tidak bisa disamakan dengan IAHN. Saya yakin betul bahwa sumber pembelajaran di dalam perguruan tinggi sekuler itu hanya satu, yaitu melalui deduksi akal. Tetapi perguruan tinggi agama seperti IAHN, sumber pengetahuannya itu bukan hanya logika, tapi juga ada sumber-sumber lain. Kita percaya apa yang disebut dengan wangsit. Wangsit itu tidak ada di dalam metodologi modern. Dari mana kamu dapat sumber ini? Dari mana saya dapat wangsit? Hasil persemedian saya, kamu gak lulus. Tapi ini kita tidak bisa mengingkari bahwa ada konsep divine knowledge, konsep wangsit, pengetahuan yang acquired dari Tuhan. Ada bisikan-bisikan kalbu, bisikan nurani, itu sangat penting dan terbukti sekarang ini. Kita bisa lihat dalam bukunya The Secret Nature, Carlos Armstrong yang sangat terkenal di Amerika sebagai penulis produktif. Mereka mengajak kepada para ilmuwan Barat, Amerika terutama, supaya kembali memperhatikan sumber-sumber keilmuan yang lain. Jangan latah dan jangan sombong, hanya menjadikan akal dan akal sebagai sumber pembelajaran. Ada the power of external knowledge juga, ada power di luar diri kita sendiri, yang juga merupakan sumber kebenaran, sumber pencerahan.
Saya sangat yakin bahwa di dalam agama Hindu itu punya banyak persamaan dengan agama Islam. Sumber pembelajaran dalam Islam bukan hanya guru, bukan hanya dosen, tapi kita juga kenal apa yang disebut dengan impersonal lecture. Guru atau dosen yang bukan orang. Anak-anakku semuanya para mahasiswa, kita sangat beruntung memilih perguruan tinggi. Karena di sini kita tidak hanya akan menemukan lahir seorang ilmuwan. Menjadi ilmuwan itu gampang, tetapi menjadi intelektual itu lebih sulit. Dan di atas intelektual itu masih ada apa yang kita istilahkan dengan pendekian. Semua intelektual itu murid, tapi tidak semua murid itu intelektual. Dan cendekiawan itu the high level. Semua intelektual itu cendekiawan, tapi tidak semua cendekiawan itu, tidak semua intelektual itu cendekiawan. Apa bedanya? Kalau ilmuwan ada di mana-mana, Bapak Ibu sekalian. Apa bedanya ilmuwan, intelektual, dan cendekiawan? Kalau ilmuwan, saintis bahasa Inggrisnya, menguasai satu disiplin ilmu tertentu, tetapi belum tentu dia mengamalkan ilmunya. Sebagai knowledge dia paham betul, tapi dia tidak mengamalkan apa yang dia ketahui. Di dalam agama Hindu disebut hipokrit. Orang yang tahu tapi tidak mengamalkan itu munafik. Nah, kita tidak akan melahirkan orang-orang munafik di IAHN ini. Bukan hanya tahu, tetapi tidak mengamalkan. Orang yang tahu tapi tidak konsisten untuk mengamalkannya, itu hanya ilmuwan. Tapi kalau sudah mulai mengamalkan ilmunya, apa yang dia ketahuinya, itulah dia menjadi seorang intelektual. Tapi di atas intelektual itu masih ada. Kalau intelektual itu hanya mengamalkan apa yang dia ketahui dan mengetahui apa yang diamalkan, tapi belum tentu orang lain merasakannya. Resonansinya ke dalam masyarakat itu belum mungkin terasakan. Tapi kalau dia pinter, dia mengamalkan pengetahuannya dan juga berdampak terhadap masyarakat sekitarnya, maka itulah disebut dengan cendekia. Karena itu yang kita akan lahirkan di IAHN ini adalah bukan ilmuwan saja, bukan intelektual saja, tapi kecendekiawan. Di para mahasiswa IAHN ini berbahagia, berbanggalah, tidak salah pilih memilih kampus IAHN ini. Ananda semua akan diajar bukan hanya oleh pengajar, bukan hanya oleh dosen, tapi juga akan diajak oleh pendidik, bahkan guru. Ada tiga level pemberi pencerah, pengajar. Level yang paling dangkal adalah pengajar. Apa itu pengajar? Melakukan transformasi ilmu kepada mahasiswanya. Lulus dalam ujian, ujiannya cum laude, tapi mereka tidak peduli apakah orang itu berakhlak atau tidak, apakah mengamalkan ilmunya atau tidak, itu gak ada urusan. Itu adalah pengajar. Tapi yang lebih tinggi dari sekedar pengajar ialah pendidik. Pendidik itu dia ingin menyaksikan anak muridnya, mahasiswanya mengamalkan apa yang dia ketahui. Kalau pengajar tidak ada urusan. Jangan-jangan dianya juga tidak mengamalkan apa yang dia ketahui. Maka itu yang dibutuhkan di dalam IAHN ini adalah bukan sekedar pengajar, tapi lebih dari itu adalah seorang pendidik.
Tanggung jawabnya tidak hanya sampai mentransformasikan kurikulumnya apa tahun ini, semester ini, tetapi secara moral spiritual juga seorang pendidik harus melihat muridnya mengamalkan apa yang dia ketahui. Seorang pendidik kecewa melihat anak muridnya lain yang dia pelajari, lain yang diamalkan. Pengetahuannya menganjurkan kebaikan, tapi muridnya melakukan keburukan. Dia sadar, aku gagal. Jadi keberhasilan seorang pendidik tidak sekedar untuk meluluskan anak-anak didiknya, tetapi ingin melihat agar anak didik itu juga diterima di dalam masyarakat, dikagumi oleh anggota masyarakat, keluarganya dan sebagainya. Inilah yang kita akan lahirkan di IHL. Tetapi saya berharap dan kita semuanya mungkin bisa menyaksikan di tempat ini yang akan menjadi sebagai pengajar lecturer ini, bukan hanya sekedar pengajar, bukan hanya juga sekedar pendidik, tetapi yang akan mengajar di sini adalah seorang guru. Saya lebih bangga menyebut sang dosen itu sebagai guru daripada dosen. Seperti kita tahu bahwa guru itu bahasa Sanskerta. Dalam kamus bahasa Hindu, guru itu dari dua akar kata. Gu artinya kegelapan, ru artinya obor. Jadi seorang guru berfungsi sebagai obor yang akan mengusir kegelapan. Bukanlah seorang guru kalau tidak mampu mengusir kegelapan dalam batin para mahasiswanya. Karena itu tidak gampang menjadi guru. Maafkan saya kalau saya salah Bapak Ibu. Ini bacaan saya. Pak Rektor, Pak Dirjen. Tidak semua pendidik itu guru. Bahkan tidak semua pendidik dan pengajar itu guru. Guru itu adalah melalui proses transformasi spiritual yang sangat dalam. Mungkin melalui persemedian yang sekian lama sampai menembus makam yang lebih tinggi. Dia mampu mengajarkan dengan batin melalui proses consecration. Consecration apa itu? Melakukan proses pembatinan terhadap materi ajarnya itu. Kalau guru di tempat yang lain, persiapan mengajarnya ada di laptop. Ini materinya, ya, ini evaluasinya, ini ujian semesternya, dan ini kunci soalnya. Tapi seorang guru bukan hanya itu. Dia melakukan kontemplasi tengah malam, bersemedi di dalam suatu tempat. Ya Tuhan, saya besok akan mengajarkan materi ini. Mohon berikan pemberkahan terhadap murid kami. Pagi hari sebelum berangkat ke kampus, dia mampir untuk berdoa. Ya Tuhan, sebentar lagi aku akan pergi ke kampus. Berkahi materi apa yang akan saya ajarkan kepada para mahasiswa. Sebelum masuk di kelas, masuk di ruangan, berdoa dulu. Masuk di kelas, ayo para mahasiswa, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. 4 kali berdoa baru mengajar, itu seorang guru. Dan apa yang diajarkan itu dilakukanlah proses pembatinan dulu. Kalau pengajar itu spontanitas, apa yang di kepalanya itu dibongkar kepada muridnya tanpa pernah melakukan proses pembatinan, consecration, masuk di telinga kanan, keluar di telinga kiri. Memang anak-anaknya cum laude lulusnya, tapi jangan salah, jangan heran, makin pintar makin kurang ajar. Banyak anak-anak pintar tapi kok kurang ajar. Anak-anak IHL ini tidak mungkin akan melahirkan anak yang kurang ajar. Kenapa? Dia diajar oleh seorang betul-betul guru. Tidak gampang menjadi guru, tidak gampang menjadi dosen.
di IAIN. Kita harus menjadi teladan terhadap para mahasiswa. Kalau di kampus lain tidak ada urusan. Kita mengajarkan tidak boleh merokok, bahkan tidak boleh narkoba di kelas. Tapi pulang ngajar dipecat. Tapi kalau seorang guru benar-benar mengamalkan apa yang dia sampaikan kepada murid, itulah seorang guru. Maka itu anak-anakku semua yang kuliah di IAIN ini, kalian sangat beruntung. Sebab Andalah nanti akan menjadi manusia paripurna. Itu Pak. Bapak Ibu sekalian, iya, kita di Kementerian Agama sedang memperkenalkan apa yang kami silakan dengan ekoteologi. Eko artinya bumi, teologi artinya pengetahuan yang berhubungan dengan Tuhan. Jadi ekoteologi di sini intinya adalah kita akan menghubungkan, menchannelingkan, konektifkan antara tiga komponen, yaitu apa yang kita ketahui dengan sebagai manusia, tanpa membedakan agamanya, aliran kepercayaannya, etniknya, jenis kelaminnya, warga negaranya. Yang namanya manusia dalam pandangan agama Hindu sama semua. Kebetulan begitu Bapak Ibu sekalian. Sama dalam Islam. Wala karena Bani Adam, Allah memuliakan anak cucu Adam. Siapapun anak cucu Adam itu tidak boleh ada perbedaan. Jangan membedakan, oh agamanya minoritas, ini agamanya mayoritas. Di dalam Islam tidak ada istilah mayoritas iktiriyah dan tidak ada minoritas. Bahkan dalam ayat disebutkan membunuh satu nyawa sama dengan membunuh semua nyawa. Menghidupkan satu nyawa sama dengan membunuh semua nyawa yang lain. Itu dalam Al-Quran. Saya yakin itu juga yang kita temukan di dalam kitab-kitab, misalnya dalam kitab Bhagavad Gita. Luhur sekali. Maka itu kalau saya ngajar, seringkali saya mengutip ya, Bhagavad Gita. Kok kenapa kami diajarkan Bhagavad Gita? Mulut siapapun mengucapkan Bhagavad Gita itu, tetapi saya yakin itu adalah divine knowledge, pengetahuan Tuhan. Dan pada akhirnya saya sering mengatakan Bapak sekalian, kita itu agama Hindu paling dekat dengan Islam. Ya. Cuma ada orang yang salah paham. Dan mohon maaf ini agak sedikit akademik, ini kalau ada wartawan jangan digunting-guntingnya. Ya, saya bicara akademik. Sebetulnya kita sering mendapatkan orang yang salah paham. Oh, kenapa ajaran Trimurti? 3 dalam 1, 1 dalam 3. Saya ada waktu sama si di Amerika, saya tinggal di asrama Zen House, asrama pastoral di New York. Jadi malam-malam kita diskusi kadang-kadang sampai pagi Bapak sekalian. Saya tanya bebas tuh. Ada 200 orang penghuni asrama itu, saya sendirian muslim. Tapi saya dikasih tempat karena suka diskusi. Bebas bertanya. Pak, saya tanya, ada hal yang tadi saya nggak bisa paham di dalam agama Anda Katolik. Apa itu? Ajaran Trinitas. Kita kan ketuhanan yang Maha Esa, tapi kok 3? Bapak, anak, ketawa dia. Mas, sure, brother, kita hanya 3. Anda 99. Nama-nama Allah kan 99 dalam Islam. Kami hanya 3, kamu 99. Wah enggak, saya bantah. Ya 99 itu tetap yang satu itu. Namanya 99. Ketawa lagi. Apa bedanya dengan kamu? Saya di New York, di LA. Di situ ada sangat saya kagumi ya, Pak Profesor siapa itu Abah Haya
dia seorang profesor dalam hinduisme, sangat-sangat dalam, buku juga sangat terkenal. Dia membahas tentang ajaran Hindu. Nah ini saya bilang, kalau kita apa bedanya dengan Islam? Makanya dia bahas tentang Brahma, Wisnu, dan Shiva. Saudara kami beragama Islam itu bukan apa bisa 3, bahkan ada yang salah paham. Ada yang setengah mati mencipta, ada yang setengah mati memelihara, ada yang sadis menghancurkan. Begitu saya berikan penjelasan pada para mahasiswa kami, gitu. Kalau begitu, apa bedanya kita dengan Islam dan agama Hindu? Ya makanya harus mendalami agamanya orang, jangan memvonis orang itu seperti itu tanpa memahami agama yang bersangkutan. Maka itu saya yakin betul Bapak Ibu sekalian, semakin dalam kita memahami agama kita dan juga kalau bisa agamanya orang lain, maka kita tidak mungkin ada saling fitnah, saling menyelecehkan satu sama lain. Saya ingat Cak Nur Maju, kita itu kan seperti jari-jari tangan. Di bawah itu, ya, di bawah kita apa namanya itu banyak, tapi naik ke atas ini sama. Nah sekarang ini kita jangan membahasakan agama itu melihat di bawah tapi lihat ke atas. Kalau kita mendalami agama kita masing-masing dan juga paham agama orang lain, maka kita akan lebih banyak menemukan persamaan antara satu agama dengan agama yang lain. Tapi kalau kita dangkal memahami agama kita, dangkal juga memahami agama orang lain, maka yang kita akan temukan adalah perbedaan yang menonjol antara satu agama dengan agama yang lain. Karena itu kita ada Kementerian Agama, minimum setiap agama diminta untuk mendalami ajaran agamanya masing-masing. Semakin dalam kita memahami agama kita masing-masing, maka kita akan menemukan titik temu lebih banyak daripada perbedaan antara satu agama dengan agama yang lain. Saya berikan satu ilustrasi. Lukisan kita tentang Brahma. Dia kan sang pencipta, ya kan? Dia maha segalanya, maha pencipta. Dalam Islam, kita juga kenal. Kita, apapun yang kita akan lakukan dalam agama Hindu, kita harus ingat tentang Brahma. Belakangan apakah Brahma Saguna itu belakangan. Tetapi kita harus ingat eling terhadap sang Brahma sendiri. Apa bedanya dalam Islam? Setiap kali kita mau makan, mau menembang, mau apapun yang kita akan lakukan, kita diminta Bismillahirrahmanirrahim. Jadi konsep Brahma itu bisa kita sejajarkan dengan apa, bisa kita nanti hubungkan dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Tuhan yang Maha Pengasih. Kan Brahma juga seperti itu. Ya. Kita kenal juga siapa Wisnu. Wisnu itu kan lukisannya sangat pemelihara, sangat nurturing, ya, pengasuh, pendidik, lembut, ya, pembela. Nah, dalam Islam padahal apa? Alhamdulillah, kita syukurkan kepada yang memelihara. Jadi Wisnu, alhamdulillah. Nah, bagaimana dengan Shiva? Maaf, saudara-saudara kami yang beragama Islam, susah dijelaskan apa itu fungsinya Shiva. Yang mati mencipta, tapi kok menghancurkan? Apa yang dimaksud menghancurkan di situ? Wahai saudara, tidak seperti itu yang Anda pahami dengan apa yang dipahami oleh rekan-rekan kita yang beragama Hindu. Kita juga mengenal apa yang disebut dengan fana. Fana itu, ya, ada kan? La ilaha, tidak ada Tuhan. Jadi hancurkan semuanya. Itu kan Shiva di situ. Baru ilah kecuali. Jadi kita juga mengenal Shiva dalam Islam. La ilaha, tiada kan? Tidak mungkin kita bisa menemukan sandian kalau kita tidak menjadi pengosongan. Ya, kita tidak masuk.
para pengusaha batu. Jadi makin dalam kita memahami ajaran agama Islam dan juga memahami agama Hindu, maka kita nanti akan menemukan subhanallah. Kalau begitu kenapa Islam dan Hindu itu sangat dekat? Pengalaman mencari Tuhan bagi agama Hindu jauh lebih lama daripada Islam. Maka itu metodologinya, istilah-istilah yang digunakan oleh agama Hindu dalam konsep menemukan Tuhan. Terus terang saya banyak gunakan. Kenapa? Karena pengalaman berketuhanan, pengalaman mencari Tuhan, pengalaman menemukan Tuhan, pengalaman untuk membangun komunikasi dengan Tuhan, agama Hindu jauh lebih lama daripada agama Islam. Apakah salah kalau kita mencontoh yang baik, yang positif dari orang lain? Saya ingatkan dalam hadis Nabi pada saudara-saudara saya, al-hikmatu dhahatul mu'min fahaitsu wajadaha bahwa kebenaran itu ada di mana-mana. Ambillah karena itu milik Islam itu tercecer. Tuntutlah itu sampai di tanah Cina, gak ada orang Islam di situ. Jadi kalau kita menciptakan suatu konsep agama kita itu agama terbuka, subhanallah, dekat kita satu sama lain. Makanya itu kita perlu memperkenalkan suatu konsep baru di Kementerian Agama yang selama ini Bapak Ibu sekalian, para menteri nggak tahu apakah karena ragu-ragu atau bagaimana tidak berani mempromosikan konsep ekotologi. Bagi saya Bapak Ibu, para itu apa itu konsep ekotologi? Saya mohon betul-betul. Okay. Iya, hanya diberikan konsep masukan kepada kami. Jadi hubungan antara manusia dengan alam semesta ini tidak bisa lengkap. Tidak bisa kita seperti teologi barat menganggap alam ini adalah hanya objek yang seenak-enaknya bisa mengeksploitasi alam ini melampaui daya. Agama Hindu tidak seperti itu. Dan saya mohon generasi baru, generasi muda agama Hindu mempertahankan keyakinan seperti ini dan juga agama-agama lain seperti ini. Islam dengan Hindu ya, sama-sama beranggapan tidak ada benda mati. Semua ini bertasbih katakan. Padahal agama Hindu. Jadi kalau alam ini sakit, pasti dampaknya kepada manusia juga ikut sakit. Tapi sebaliknya kalau manusianya juga sakit, alam ini juga ikut sakit. Maka itu alam dengan manusia, dua-duanya nggak boleh sakit. Jadi kita harus saling menyehatkan. Disinilah perlunya kita mengkaji bukunya. Saya menganjurkan Pak Rektor, anak-anak mahasiswa kita itu baca bukunya Karen Armstrong, The Secret Nature. Mereka akan menyuruhkan sampai sekarang alam ini tidak boleh dianggap hanya sebagai objek, tapi harus dianggap juga partisipan. Kehebatan 3.500 tahun yang lampau, nenek moyang kita dahulu kala itu karena menemukan pelestarian alam ini dengan konsep persahabatan dengan alam. Contohnya Bapak, nenek moyang kita nggak ada laboratoriumnya, nggak ada pelajaran biologinya pakai segala macam, nggak ada artificial intelligence. Tapi dia tahu alam ini. Kenapa? Dari mana dia tahu? Alam ini membukakan rahasianya terhadap bersama. Sekarang ramalan cuaca, perkiraan cuaca. Hari ini tidak ada hujan, banjir. Dikibuli sama alam. Orang tua kita ada bulu mau menanam padi, saya ingat orang Budi orang Bugis. Kalau menanam padi dia sudah saatnya kita menanam. Terlalu cepat menanam berarti nanti akan memakan tikus. Terlambat menanam berarti akan kebanjiran. Jadi alam ini adalah kitab yang harus dibaca. Dan agama Hindu juga mengajarkan seperti itu. Alam ini adalah kalam Tuhan.
alam ini adalah ayat yang harus dibaca. Saya ingin berikan satu contoh lagi. Saya di Makassar membantu rekan pertanian. Pak Yusuf Kala, ketua yayasan. Ada orang dengan gagahnya dari Boston, dari Amerika. Pimpinan Fakultas Pertanian pada waktu itu. Kebun praktek kita itu, Pak Tua, ini kita akan babat jagungnya. Loh, kenapa Pak? Ini sudah sampai di paha jagung ini, sebentar lagi berbuah. Kami akan ganti dengan kedelai. Kedelai ini kedelai bibit Amerika, nanti hasilnya 3 kali lipat daripada jagung. Kata Pak Tua tidak tamat SD, pakai celana pendek, orang kampung. Ayo, coba lihat kedelainya. Dia ambil kedelainya itu, bibitnya itu dicium. Baru dia bangun. Tanah itu dia ambil, kedelai dicium. Kata Pak Tua yang tidak tamat SD, Pak, ini nggak cocok ditanam di sini. Hah, Pak, kami 1 minggu di laboratorium bersama para mahasiswa, ini pasti akan berbuah hebat. Dia ulangi lagi, cium lagi. Di depan saya dia cium. Pak, ini nggak cocok ditanam di sini. Dari mana Bapak tahu? Ini kami menggunakan laboratorium canggih, ini pasti akan, ini topsoilnya tadi bagus nih Pak, cocok. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Jagung itu dibabat. Nangis Pak Tua itu. Dia nggak bisa bilang apa-apa karena memang kan dia cuma pekerja. Ya. Kebun praktek itu punyanya Pak Jika itu malah dibabat kasihan tuh. Nah, ditanam lah kebun praktek. Kedelai ini ditanam 3 bulan berikutnya memang itu bagus, daunnya lebat ya. Tapi nggak pernah berbuah. Akhirnya kedelainya itu ditebang Bapak. Apa yang salah ya? Saya takut. Ternyata jangan memandang enteng orang yang tidak punya sekolahan formal. Nah, inilah yang menghidupkan masyarakat terdahulu, masyarakat tradisional. Tidak perlu laboratorium yang mahal untuk membuka rahasianya alam, tapi melalui konsep persahabatan dengan alam semesta, alam itu yang membukakan dirinya kepada para petani kita. Jangan sombong sebagai menjadi manusia modern, dilengkapi dengan peralatan-peralatan canggih. Nah, hari ini Bapak Ibu sekalian, pas kita juga di Bali ini memperingati Hari Tempat Landep. Kalau secara rasio apa sih maknanya? Tetapi lihat dalam kacamata spiritual. Banyak hal yang tidak masuk akal, tapi sangat berdampak terhadap kemanusiaan. Maka itu